Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini, tanggal 7 Maret 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 7 Maret 2025. Oke, kalau aku lihat di sini mungkin kamu ini berdealing dengan seseorang yang sempat membuat kamu benar-benar ngerasa kecewa karena ketika kamu bersama dia, entah hubungan kalian sudah sebatas apa atau sudah sejauh apa, tapi kamu merasa bahwa tidak peduli seberapa tepat rencana atau persiapan atau effortnya kamu dalam mempertahankan hubungan dengan si dia, tapi hubungannya nggak berhasil ya, bahkan mungkin saat ini mungkin sudah berpisah bisa jadi. Jadi kamu selama ini udah ngerasa kayak segala sesuatunya itu tidak terpenuhi di dalam hubungan ini, dan upaya yang kamu berikan itu kayak tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kamu ya. Kamu pengennya misalkan dalam hubungan ini ya adanya pernikahan, taunya sampai sekarang nggak ada tuh pernikahan gitu ya. Jadi kalau aku lihat ini kekecewaan ini karena memang kamu sudah effort, kamu sudah memberikan usaha yang terbaik, tapi tidak mendapatkan hasil sesuai dengan harapan kamu. Padahal sebenarnya di sini kamu sangat menganggap si dia itu orang yang sangat berharga ya, orang yang sangat penting selama ini ya. Bahkan aku lihat di sini kamu selalu kamu selalu usahakan untuk melakukan lebih banyak effort, lebih banyak pekerjaan, lebih banyak memberi lebih banyak, ngasih kasih sayang dan segala macam lah ya untuk dia, untuk hubungan ini. Tapi nyatanya aku lihat ya hubungan juga tetap tidak berhasil. Apalagi di sini juga ada yang sampai mungkin upaya atau effort yang telah kamu lakukan ini juga tidak diperhatikan oleh dia atau tidak digubris ya, tidak dihargai oleh dia seperti itu. Jadi kamu effort sendirian aku lihat di sini. Ya, jadi tidak peduli seberapa keras kamu berjuang untuk menjaga hubungan ini tetap utuh, tapi semuanya tampak sia-sia. Hanya yang kamu dapatkan hanya rasa terkuras emosimu, terkuras ya energimu, kamu merasa lelah baik secara fisik maupun mental ya. Jadi kalau aku lihat di sini bisa jadi mungkin saat ini pun kalian masih ada yang merasa harus tetap bertahan atau masih ingin bertahan ya, entah itu fisiknya yang masih ingin bertahan dengan dia atau memang perasaannya atau bahkan mungkin pikirannya. Tapi aku lihat ada yang masih kayak berharap atau masih bertahan dengan si dia. Kalau aku lihat hubungan kamu dengan dia mungkin ada kesalahpahaman dan miskomunikasi yang begitu besar ya. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin di antara kalian juga ada yang salah tafsir dalam berkomentar atau berkata-kata gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini salah satu di antara kalian ada yang selalu bersikap secara impulsif. Jadi misalkan nih ya, kehidupan manusia itu kan nggak harus tentang percintaan terus-terus kan, masih ada yang harus diprioritaskan, misalkan pekerjaan. Nah, misalkan dia selama ini sibuk kerja, misalkan dia selama ini sibuk kerja, tapi mungkin kamu selalu menuntut dia untuk segera memberikan kepastian atau menikahi kamu, sehingga secara impulsif dia mungkin marah ya dengan tekanan yang selalu kamu berikan ke dia untuk menikahi kamu. Akhirnya tiba-tiba dia
mengakhiri hubungan, tiba-tiba dia menghilang, ghosting kamu seperti itu ya, secara impulsif. Jadi tanpa pertimbangan, tanpa berdiskusi dengan kamu, tiba-tiba ya udah ngilang aja kayak gitu, udah berpisah aja seperti itu ya. Nah, so aku lihat di sini karena ada sikap impulsif dari satu orang ya, akhirnya ngebuat hubungan jadi hancur gitu ya. Kalau aku lihat mungkin selama ini ya, hubungan kalian itu tidak 7 kali 24 jam selalu bersama ya. Bahkan aku lihat mungkin selama ini hubungan kalian selalu dihabiskan waktu hubungan kamu bersama dia itu waktunya kalian habiskan dengan cara berpisah ya. Jadi kayak hubungan on off atau kayak kalau misalkan ada butuhnya ke pasangan baru dateng, nah kayak gitu ya. Jadi aku lihat kalian itu lebih sering menghabiskan waktu terpisah ya, untuk memilih lebih santai, untuk santai, untuk tidak diganggu, kayak gimana ya, kayak punya hubungan tapi serasa single. Nah kayak gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi memang kedua belah pihak memang orangnya seperti itu ya, terlalu cuek, terlalu ingin punya dunianya sendiri, atau terlalu ego, atau bisa jadi salah satu pihak ya. Jadi berpisahnya kamu dengan dia selama ini ya memang karena pengen santai, pengen merenung ya. Dan mungkin tipe hubungan kalian ini nggak bisa kalau misalkan setiap hari harus ketemu terus gitu ya, biar apa ya, gairah cinta itu bisa terasa gitu ya. Jadi mungkin harus misalkan seminggu sekali ketemuannya, atau sebulan sekali ketemuannya kayak gitu ya. Jadi kalian ini kalau misalkan dihitung-hitung lamanya kalian kenal ya, kalian menjalin hubungan, tapi untuk bertemu itu hanya bisa dihitung pakai jari gitu, jarang banget ada ketemunya gitu. Tapi setelah udah lama gitu ya, nggak ada komunikasi, nggak ada ketemuan gitu ya, rasa cinta, rasa asmara, rasa sayang itu menggebu kembali, akhirnya datang lagi. Jadi itu tadi ya, kalau misalkan lagi butuh aja baru datang gitu. Jadi hubungan yang dijalin hanya di momen-momen tertentu saja gitu. Sehingga aku lihat di sini mungkin memang satu sama lain ketika punya kelakuan seperti itu sama-sama merasakan ada kebutuhan untuk ketenangan ya. Karena mungkin ketika kalian misalkan deh dicoba ya 7/24 jam gitu ya, seminggu dalam 24 jam gitu ya, ternyata kalian itu selalu merasa di hubungan kamu dengan dia itu kayak penuh dengan kecemasan, stres, ketakutan, seperti entah tentang apa yang kalian takutkan atau yang kalian cemaskan. Misalkan nih ada kecurigaan ya, selalu menuduh, selalu menekan. Itu tadi misalkan contohnya kayak tadi kan, misalkan kamu pengen segera dinikahin, selalu kamu tanya, jadi dia ngerasa kayak ada tekanan, ada ngerasa cemas, stres gitu ya. Makanya di sini dia sering menghindari kamu seperti itu. Tapi bisa jadi juga mungkin memang kedua belah pihak sama-sama memiliki tekanan yang dimiliki dalam hidup masing-masing, seperti itu. Misalkan tekanan pekerjaan ya, tekanan dari orang tua, keluarga, bla bla bla. Mungkin generasi sandwich ya kan, nah, seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini nampaknya kamu dengan dia sudah memutus komunikasi ya, kalian sudah saling menarik diri, sudah saling mencari pengasingan, atau sudah saling asing di sini aku lihat ya. Terus itu juga aku lihat di sini kayaknya kalian memang saat ini butuh waktu untuk menjauh aja dulu, karena kalian ingin menghilangkan rasa stres yang timbul setelah atau saat kalian masih bersama, seperti itu ya. Jadi pengen istirahat dulu aja dari hubungan bersama dia, seperti itu. Kalau aku lihat di sini kamu itu berdealing dengan seseorang yang masih bergantung terhadap pasangan ya. Entah itu bergantungnya dalam hal apa, tapi yang pasti dia ini orang yang takut sendirian. Jadi takut kalau nggak punya pasangan, takut kalau nggak ada yang merhatiin dia, takut kalau misalkan dia itu nggak laku. Nah itu ya, salah satu ketakutan dia adalah takut sendirian. Makanya di sini aku lihat memang dia ini orang yang masih bergantung terhadap pasangan. Terus itu dia ini ternyata
sampai saat ini atau sampai hari ini dia tuh masih berpegang teguh pada hubungan yang sebenarnya sudah berakhir sama kamu. Dia tuh jadi gini loh, walaupun kamu dengan dia sudah berakhir, kalian sudah saling asing, kalian sudah saling menjauh ya, tapi pikiran dia selalu ke kamu, perasaan dia selalu ke kamu lagi, dia selalu ingin kamu lagi seperti itu. Jadi walaupun misalkan kalau dia udah ada pasangan gitu ya, tetap pikirannya ke kamu lagi kayak gitu, fokus dia ke kamu lagi gitu ya. Kalau misalkan dia saat ini single ya sama gitu, walaupun dia sudah melanjutkan hidupnya, tapi pikiran dia selalu ke kamu lagi, padahal hubungan kamu dengan dia sudah lama berakhir loh gitu ya. Kalau aku lihat di sini juga kemungkinan hubungan ini sebenarnya sudah terlupakan ya. Entah ini salah satu pihak yang memang sudah move on ya, sudah melupakan hubungan ini, sudah move on. Sedangkan perasaan itu kembali timbul gitu ya. Jadi misalkan kamu sudah move on, nah kamu udah nggak peduli lagi gitu sama dia, tapi ternyata si dia perasaannya tuh timbul kembali sama kamu, menyala kembali. Atau mungkin dia kemarin yang ninggalin kamu, terus dia sempat udah menjalin hubungan dengan si A, si B, si C gitu ya, tapi ternyata ya itu tadi, ketika dia sama yang lain juga fokus dia ke kamu lagi, pikiran dia ke kamu lagi gitu. Makanya di sini aku lihat kayak dia belum bisa move on, belum bisa melepaskan kamu seperti itu. Karena mungkin hubungan kamu dengan dia sudah cukup lama ya dijalani gitu, jadi kayak nggak mudah untuk benar-benar melepas gitu doang ya. Tapi kalau aku lihat di hubungan kamu dengan dia ini ada suatu siklus atau mekanisme yang tidak sehat ya, ada suatu situasi yang mungkin berulang terjadi seperti itu, sehingga aku lihat di sini kamu dengan dia harus dirubah dulu gitu ya. Kalian harus bisa menciptakan perubahan secara signifikan di dalam kehidupan romansa kalian dulu gitu. Misalkan contohnya, misalkan dia bolak-balik sering selingkuh lagi. Nah, kamunya orang yang mungkin selalu engge aja, ya terima aja gitu. Akhirnya hubungannya stuck, hubungannya kayak dipermainkan oleh dia. Nah, itu ya, maka dari itu kalian tuh dipisahkan agar baik kamu dan dia menciptakan perubahan yang signifikan di dalam kehidupan percintaan kalian gitu. Kalau aku lihat ya, dia ini masih perlu untuk meyakinkan diri dia sebenarnya hubungan yang seperti apa sih yang dia mau, dan pasangan yang seperti apa sih yang dia mau gitu ya. Mungkin dia ini punya banyak pilihan juga, ada kamu, ada si A, si B, mantannya seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada The Chariot, berarti dia mungkin ingin, sebenarnya dia pengen memiliki hubungan romansa seperti itu ya. Tapi untuk saat ini kayak dia lagi ngambil kendali untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang dia mau dari hubungan percintaan itu gitu. Pasangan yang seperti apa sih yang dia mau, seperti itu ya. Jadi dia ini orang yang sebelum bertindak selalu memikirkan atau menilai atau menimbang-nimbang terlebih dahulu sebelum melakukan suatu tindakan gitu ya. Jadi kalau misalkan dia belum berani, belum bertekad, belum yakin atas hasil yang nantinya akan dia dapat, dia belum akan melakukan apapun, dia belum akan melakukan pergerakan. Tapi kalau dia di sini sudah yakin, udah berani, udah bertekad bahwa dia bisa mendapatkan hasil yang terbaik, maka dia akan berjalan gitu ya. Jadi kalau misalkan dia lihat situasinya tidak memungkinkan bagi dia untuk datang lagi ke kamu, belum datang. Tapi kalau nanti dia sudah yakin, sudah merasa dirinya pantas gitu ya, sudah bertekad, sudah berani, nah baru nanti dia akan datang lagi seperti itu. Kalau aku lihat ya, perasaan dia saat ini nampaknya dia merasa dirinya seperti terekspos. Apakah dia ini punya perilaku-perilaku negatif atau kelakuan-kelakuan yang tidak baik ya, karena saat ini dia merasa seperti terekspos. Nah, ketika dia terekspos ini justru malah dia tidak merasa nyaman, berarti kan dia pernah melakukan suatu tindakan yang
jahat atau negatif seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat untuk sekarang dia merasa tidak nyaman ya, ditambah lagi aku lihat dia saat ini merasa kehilangan keamanan dari hubungan dia di masa lalu. Jadi mungkin dia sempat menjalin hubungan dengan seseorang, terus itu mungkin dia pernah bercerai, mungkin dia pernah gagal dalam hubungan, atau ya dia ketahuan sama pasangannya kalau dia ini punya punya keburukan-keburukan yang mungkin nggak bisa diterima gitu ya. Nah, kayak gitu jadi contohnya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ada dua kemungkinan saat ini ya. Bisa jadi saat ini pun dia sudah bertemu atau berkencan dengan seseorang ya, dan mungkin dia sedang memperlakukan pasangannya dengan cara ya mungkin masih di tahap pengenalan dia dengan orang baru ya. Tapi aku lihat ada rasa ketidakstabilan di hubungan dia, ada rasa tidak aman dalam dia menjalani hubungan dengan seseorang itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini walaupun dia mungkin saat ini sudah bersama orang lain ya, hubungannya tidak stabil ya, hubungannya penuh dengan keserakahan, keegoisan dan kecemburuan. Tapi ada juga yang di sini mungkin saat ini dia memang lebih memfokuskan hal ke pekerjaan atau harta benda dulu seperti itu. Jadi lagi nggak fokus ke percintaan gitu ya. Dan mungkin itu juga terjadi karena kenapa dia lebih fokus ke pekerjaan dan keuangan, karena aku lihat di sini dia itu stres karena hubungan yang dia sempat jalani ya, entah ini bersama kamu atau bisa jadi ini mungkin energi kamu saat ini, fokus kamu ada di karir dan keuangan. Kenapa kamu sekarang fokusnya di situ? Karena mungkin hubungan kamu bersama dia kemarin itu memberikan luka kepada kamu, membebani hidupmu seperti itu ya. Ditambah lagi juga mungkin aku lihat ketika kamu bersama dia, hubungan kamu itu ada masalah tentang keuangan. Nah, itu juga yang mungkin memberikan kamu beban. Karena aku lihat kan di sini dia orang yang masih bergantung pada pasangan kan. Nah, misalkan contohnya aja, ternyata finansial kamu lebih baik daripada dia, sehingga kamu selalu kayak jadi ATM berjalannya dia ya, atau kalau dia lagi susah tuh minjem duit sama kamu seperti itu. Sehingga bisa jadi mungkin gak cuma sekali dua kali gitu, bisa jadi mungkin berulang kali, sehingga kamu merasa seperti terbebani menjalani hubungan dengan dia. Karena ya itu dia kayak bukannya gak mandiri secara finansial, mandiri, tapi kayak masih bergantung aja gitu, kayak kurang aja gitu ya. Kalau dulu ya, mungkin di awal-awal hubungan bersama dia, aku lihat di sini kamu memang benar-benar memberikan dia perasaan yang kokoh, perasaan yang setia gitu ya. Tapi karena kamu terlalu kokoh, terlalu terlalu perfect lah ya di sini. Justru malah di sini perasaan kokomu ini ya yang justru malah rentan dan sering sekali merasa cemas ya. Karena gini, kamu udah ngasih dia sesuatu yang benar-benar pol-polan, dari effortnya, dari memberikan barang atau uang atau apalah gitu ya. Pokoknya kamu udah effort. Tapi ya karena dianya mungkin sering cuekin kamu, mengabaikan kamu, tidak menghargai kamu, sehingga kamu sini ngerasa kayak hidupmu penuh dengan rentan, atau kamu merasa rentan aja gitu ya. Udah dikasih kesetiaan tapi dianya nggak setia misalkan gitu, sehingga ada rasa kecemasan, kekhawatiran gitu. Jadi kamu dengan dia ini ada yang masih terikat, atau dia mungkin masih punya hutang ya finansial sama kamu.
Oke, kalau aku lihat sih di sini dia sebenarnya ingin meminta maaf sama kamu. Dia ingin mendapatkan pengampunan kembali dari kamu. Dia ingin minta maaf ya, karena mungkin dia sempat menghadirkan pihak ketiga atau membuat hubungan kalian hancur karena dia menghadirkan pihak ketiga, yang mana pihak ketiganya ini teman sejawat dia, entah teman kerjanya, teman nongkrongnya, pokoknya teman dia lah ya, nggak jauh-jauh, teman sejawatnya dia. Nah, intinya mungkin membuat hubungan kalian hancur juga. Tuh ada karma di sini ya. Terus itu juga aku lihat di sini nampaknya kamu apa ya, ingin gini, karena gini ya, dia ingin meminta maaf sama kamu karena dia melihat sekarang kamu itu kayak sudah move on atau sudah melepaskan dia, atau sudah tidak lagi apa ya, mau menjadi budak cintanya seperti itu ya. Di sini dia lihat kamu seperti sudah mengalami pemurnian secara energi ya, ada pembersihan. Jadi mungkin kamu saat ini sudah bersih-bersih ya, mungkin foto-foto dia atau kenangan-kenangan bersama dia yang pernah dia kasih ke kamu, kamu buang atau kamu kembalikan atau gimana. Pokoknya di sini ada energi bersih-bersih, kamu sudah bersih-bersih dengan masa lalu bersama dia. Kamu mencoba untuk move on, lanjutkan hidup ya, fokus dengan hidupmu, fokus dengan ketenangan hatimu, pikiranmu, seperti itu. Makanya di sini ketika dia lihat ketika kamu dia lihat melepaskan dia ya, di sini dia mulai ketar-ketir, dia khawatir, makanya mau minta maaf sama kamu. Tapi kalau aku lihat sih sebenarnya dia tidak langsung datang sacet-sacet ya, justru malah saat ini kayak dianya cuman memata-matai kamu aja dari kejauhan, dia kayak stalkingin kamu dari kejauhan. Dia hanya bisa menahan perasaannya yang terobsesi sama kamu ya, yang ingin bersama dengan kamu, ingin memiliki kamu, tapi dia tahan. Aku lihat di sini hanya bisanya memata-matai kamu atau stalkingin kamu dari media sosial ataupun dari kejauhan gitu ya. Kenapa dia hanya berani memata-matai kamu aja atau stalkingin kamu aja? Karena dia ngelihat sekarang seperti hubungan kamu antara kamu dengan dia seperti sudah tanpa harapan lagi atau sudah tidak ada harapan lagi. Makanya di sini dia hanya bisa merasa tenggelam dalam rasa keputusasaan dan rasa hancurnya perasaan dia, karena ya kamu sekarang sudah memilih untuk move on, kamu sudah memilih untuk pergi dari dia. Jadi dia ngerasa sedih banget ya, merasa seperti tenggelam dalam keputusasaan, dunia dia terasa runtuh ya, kehidupan dia terasa hancur seperti itu ketika sekarang kamu sudah move on, ketika kamu sekarang lebih memilih untuk fokus dengan hidupmu sendiri. Ya, jadi kalau aku lihat juga saat ini nampaknya dia sedang mendapatkan karma ya, ada akibat sebab akibat, dan mungkin juga di sini dia punya hutang ya, punya hutang. Nah, itu juga mungkin harus dia lunasi, mungkin dia dikejar-kejar debt collector atau gimana. Pokoknya sekarang aku lihat dia lagi kena karma. Dia sedang mendapatkan pembalasan dari apa yang dulu dia pernah lakukan, baik itu terhadap kamu ataupun terhadap yang lainnya gitu. Yang pasti di sini aku lihat benar-benar yang kayak udah ngerasa putus asa, ngerasa yang udah tidak bersemangat ya, karena karmanya lumayan ini aku lihat ya, menyakitkan banget bagi dia, kayak sulit banget gitu bagi dia. Kemudian aku lihat di sini dia merasa seperti ada kesempatan untuk memiliki kamu selama ini sebenarnya ya, tapi ya sudah terlewatkan. Kamu sepertinya sudah menutup akses atau kamu sudah menutup diri, kamu sudah memblokir atau gimana lah. Pokoknya di sini dia ngerasa kayak dia sudah melewati kesempatan dia untuk bisa bersama dengan kamu, untuk memiliki kamu ya.
ketika dia seharusnya bertindak sesuatu terhadap kamu, tapi dia tidak melakukan tindakan itu gitu. Dia mungkin malah mengabaikan kamu, nyuekin kamu, atau bahkan yang menyalahkan kamu juga, seperti itu ya. Tapi kalau itu tergantung personalnya ya. Terus itu juga aku lihat di sini ada habit, berarti ada kebiasaan. Ada sesuatu yang mungkin berulang kali terjadi. Di sini tadi ada that ya, ada sesuatu pola yang mungkin berulang kali terjadi. Itu tadi misalkan contohnya selingkuh, dia gonta-ganti selingkuh, gonta-ganti pasangan terus ya, untuk selingkuh lagi, dimaafin selingkuh lagi. Mungkin kamu selama ini terlalu lembek, sehingga aku lihat dari kebiasaannya dia ini, dia pun masih nggak tahu apakah dia bisa berubah, apakah hubungan kalian bisa berubah, yang tadinya dingin, yang tadinya cuek, sekarang bisa lebih hangat, apakah ia masih bisa gitu. Karena kebiasaan dia ini nampaknya memang masih dia lakukan gitu ya, dan kayak masih susah untuk bisa dia alihkan gitu lah ya. Oke, kemudian ada reflection, berarti dia merasa menjauh darimu telah memungkinkan bagi dia untuk mendapatkan banyak kejelasan ya. Jadi apa yang selama ini disalahpahami di antara kalian berdua, terus itu juga mungkin apalagi mungkin salah tafsir ya. Nah, di sini aku lihat apapun itu yang selama ini ditutup-tutup ya, atau dirahasiakan, aku lihat di sini sekarang kayak ada kejelasan bahwa ya mana hal-hal yang harus dia ketahui, yang harus dia kasih tahu lagi ke kamu, mana hal-hal yang mungkin tidak usah, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini setelah menjauh dari kamu, dia ini mendapatkan kejelasan yang bagus gitu ya, untuk hubungan kalian berdua gitu. Oke, kalau aku lihat di sini ada damage, berarti ada kerusakan ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia tahu bahwa kamu dengan kalian berdua itu terluka karena ketidakmampuan dia dalam bertindak atau mengambil keputusan dengan tegas, seperti itu ya. Jadi mungkin kayak kehilangan, tidak mendapatkan ya, termasuk ini dia ngerasa kayak putus asa untuk bisa bersama dengan kamu lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi gara-gara dia tidak berani, tidak tidak tegas ya, tidak bisa mengambil keputusan, akhirnya di sini kalian berdua sama-sama terluka gitu. Nggak cuman kamu doang yang terluka ya, dia juga terluka, seperti itu. Kemudian absence ya, ketika saat ini dia sudah tidak bersama kamu ya, justru malah dia merasa bahwa dia sudah kehilangan dirimu, bahkan dia ngerasa seperti ada yang hampa di hidup dia, ada yang hilang di hidup dia gitu. Terus juga unexpected outcome, yes ya. Jadi ada hasil yang tidak terduga. Apa yang selama ini dia pilih ya, sesuai dengan maunya dia, aku lihat ternyata tidak berjalan dengan mulus ya, tidak berjalan dengan baik. Kalau aku lihat di sini segala sesuatu yang sudah dia rencanakan itu nampaknya kayak ya nihil atau tidak berjalan dengan baik, ada aja hambatannya ya, seperti itu. Atau termasuk kalau misalkan dia lebih memilih selingkuhannya dibanding kamu, ternyata ya hubungan dia dengan selingkuhannya nggak baik-baik saja, seperti itu ya. Jadi disituasikan saja, yang pasti di sini dia merasa bahwa semua rencana yang sudah dia desain, sudah dia sudah dia miliki, itu nampaknya tidak sesuai gitu ya, tidak berjalan dengan baik ya, seperti itu. Bahkan hampir semuanya tidak berjalan dengan baik gitu ya. Jadi inilah perasaan dia terhadap kamu hari ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian.
So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 19, 8, 23, 6, 29, 26, 31, 1, 27, 30, 5, 25, 2, 17, 7, 10, 4, 28, 21, dan 12. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Juni, Mei, Juli, November, Oktober, Februari, Maret, September. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, so silakan disituasikan saja. Ada sio babi, sio ayam, sio ular, sio naga, sio kelinci, sio kuda, sio macan, dan sio tikus. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. VG UMPEFI TZURANOS XBJ WKQH. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam santu kalian semua dan bye-bye.